Selamat malam saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan hari ini memasuki episode keempat Kosmologi Alkitabiah atau Geosentris. Dan hari ini saya akan membedah beberapa ayat yang menunjukkan bahwa matahari mengelilingi bumi dan bumi diam, tidak berotasi, tidak berputar, dan tegak, tidak miring. Saudara-saudara sekalian, hal ini saya menegaskan begitu penting di dalam Alkitab. Kenapa? Karena saya melihat dari sejarah heliosentris, di situ terdapat banyak ilmuwan ateis yang sangat melawan kebenaran firman Tuhan. Tapi di pihak lain, di dalam sejarah juga ada ilmuwan geosentris yang begitu mengasihi Tuhan. Ketika menegakkan kebenaran firman Tuhan ini, memang harus betul-betul ditinggikan firman Tuhan. Karena apa? Karena ini adalah wujud integritas Tuhan, integritas Allah pencipta langit dan bumi. Jika Allah berkata A, maka pasti terjadi A. Tidak bisa kita mengasumsi B, karena itu adalah wujud integritas. Jadi Allah kita adalah maha berintegritas. Oleh sebab itu, apabila kita menafsirkan salah, sebenarnya bukan Tuhan yang salah, tetapi kitalah yang berasumsi salah. Jadi kalau kita berasumsi benar, belum tentu juga kita benar. Tetapi ketika firman Tuhan berkata, ya, benar, demikian, atau Tuhan berkata A, atau Tuhan berkata B, dan itu pasti akan terjadi, dan memang terjadi seperti itu. Demikian juga ketika kita berbicara atau memaparkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Jadi Tuhan berkata bahwa matahari dimundurkan, matahari beredar, matahari mengelilingi, matahari berputar, berkeliling, matahari bisa berhenti, itu betul-betul memang berhenti. Bukan, sebenarnya itu buminya yang berhenti. Tidak bisa begitu, karena itu satu kata dan satu kalimat dari firman Tuhan. Itu adalah wujud integritas Allah pencipta langit dan bumi. Baik saudara sekalian, sebelum saya membuka beberapa ayat berhubungan dengan kosmologi Alkitabiah atau geosentris, saya akan membacakan satu pendapat dari buku Grand Design yang di halaman 32. Di situ ada seorang ilmuwan bernama Laplace, hidup tahun 1749 sampai 1827. Laplace ini berkata, yang biasa dikenal dengan Laplace saja menganggap bahwa gangguan itu bersifat berkala, artinya beberapa siklus teratur, bukan kumulatif. Jadi perdebatan dalam buku ini, mengapa kok kalau tidak diatur oleh Tuhannya, itu kalau tidak diatur Tuhan tidak mungkin. Sementara teori heliosentris dari para ilmuwan ini berkata ini hukum alam, jadi tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, coba kita lihat pendapatnya. Jadi sehingga kiranya tidak perlu campur tangan ilahi untuk menjelaskan mengapa ia masih bertahan sampai sekarang. Ini betul-betul seorang ateis yang luar biasa ini. Aduh, ngeri bacanya. Nah, jadi perputaran menurut heliosentris, perputaran bumi mengelilingi matahari itu banyak bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab. Makanya Laplace ini sebagai seorang ateis, dia berkata, bisa berani berkata tidak perlu campur tangan ilahi. Kemudian ketika ditanya, konon Napoleon, di ayat di halaman 33, konon Napoleon yang menyadari itu lantas bertanya kepada Laplace, di mana tempat Tuhan dalam gambaran tersebut? Dalam gambaran tersebut, gambaran kosmologi itu Tuhan letaknya di mana?
Jawablah Flash, Tuanku, aku tidak memerlukan hipotesis itu. Artinya apa? Dia mau berkata tidak ada Tuhan itu. Tempatnya di mana? Ya ada. Nah, saudara sekalian, ini menarik bahwa di mana tahta Tuhan? Kan dijelaskan di dalam geosentris. Tahta Tuhan itu di surga tingkat ketiga, dan ini bumi. 1, 2, dan ini surga tingkat ketiga, tahta Tuhan atau tahta Allah. Bisa sebutkan, tulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Jadi itu melawan kosmologi geosentris atau Alkitabiah ini. Kosmologi Alkitabiah ini melawan teori Laplace bahwa Tuhan itu ada keberadaannya dan tahtanya, jelas. Nah, saudara sekalian, mari kita masuk ke poin pertama, yaitu matahari mengelilingi bumi. Jadi matahari mengelilingi bumi. Suatu ketika, saya lupa waktu itu anak saya SMP ya, saya sudah ajarkan bahwa matahari mengelilingi bumi, tetapi ada satu pertanyaan, bumi mengelilingi matahari. Anak saya menjawab matahari mengelilingi bumi, suatu dasar ya, dia tulis begitu, kemudian disalahkan oleh gurunya. Terus anak saya berkata kepada saya, Pak, saya disalahin, gak apa-apa. Kalau kamu disalahin 1 masih dapat nilai 9. Saudara sekalian, tidak masalah kalau kita dianggap gila ayat. Saya pikir saya puji Tuhan untuk dikatakan seperti itu. Tapi yang jelas satu hal, kebenaran Alkitab adalah kebenaran Tuhan. Apa yang diajarkan Alkitab adalah benar, karena itu wujud integritas Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkata A, terjadilah A. Tuhan berkata B, terjadilah B. Saudara sekalian, satu ayat, matahari mengelilingi bumi. Dalam poin ini saya akan menunjukkan satu ayat di kasus Yosua dulu. Yosua pasal 10 ayat 12-13. Saya bacakan Yosua pasal 10 ayat 12-13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur, matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Saudara, dari ayat ini jelas bahwa matahari lah yang berputar, kemudian dibuat tidak berputar atau tidak bergerak, diam selama seharian di situ ya, sampai peperangan selesai, kemudian berputar kembali. Ini menarik sekali. Jadi matahari dibuat diam, tidak bergerak. Dan itu tertulis dalam kitab orang jujur katanya. Dalam Yosua pasal, kasus di dalam Yosua pasal 10 ayat 12-13, Stephen Hawking menulis bahwa itu membuat hati Newton jadi sedikit bertanya begitu, bahwa kasus Yosua ini harus dibayar mahal. Maksudnya dibayar mahal, harus dibayar dengan menentang ayat ini, maksudnya begitu. Ini di halaman 91 dia berkata, contohnya Alkitab menyampaikan cerita Yosua yang berdoa meminta matahari dan bulan berhenti beredar supaya dia mendapat waktu siang lebih panjang untuk memerangi orang-orang Amori di Kanaan. Menurut
kitab Yosua, matahari berhenti beredar selama sekitar sehari. Sekarang kita tahu bahwa itu kiranya berarti bumi berhenti berputar di porosnya. Ini pandangan dari Stephen Hawking. Nah, jika bumi berhenti berputar, maka menurut hukum Newton, benda apapun yang tak terikat ke bumi bakal terus bergerak dengan kecepatan perputaran bumi 1100 mil per jam atau 1770 km per jam di Khatulistiwa, karena lingkarnya lebih besar. Lingkar diameter. Harga mahal sekali demi menunda terbenamnya matahari. Semua itu tak meresahkan Newton karena seperti sudah kita katakan, bahwa Newton percaya Tuhan dapat dan memang campur tangan dalam jalannya alam semesta. Jadi, saudara, dari tulisan ini, Newton akhirnya ujung-ujungnya percaya kepada mukjizat. Gitu. Setelah bingung menyelesaikan masalah ini, Newton akhirnya percaya kepada mukjizat. Ya, inilah mukjizat. Untuk tidak terbengkalainya bumi. Nah, saudara, karena bagi Isaac Newton dulu, pandangan kosmologi geosentris itu buminya datar. Karena buminya datar, maka nggak ketemu dengan hukum-hukum alam. Tetapi sebenarnya Alkitab berkata bahwa geosentris itu bumi itu bulat. Saudara sekalian, mereka akhirnya menemukan satu pengajaran dan satu wawasan yang luar biasa. Nah, saudara, jadi di kasus Yosua, Alkitab tidak bisa tidak, bahkan para ilmuwan mengakui bahwa di dalam Alkitab memang betul matahari yang berputar. Matahari yang berputar. Matahari yang mengelilingi bumi. Sehingga di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13, di situ bisa di-stop. Kalau bisa di-stop, maka yang bumi yang memang diam ini jelas tidak menentang hukum-hukum yang berlaku, seperti mental kesana kemari dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama dari poin pertama matahari mengelilingi bumi, yaitu bahwa di kasus Yosua mataharilah yang beredar. Yang kedua, poin pertama yang kedua itu yaitu di Yesaya pasal 38 ayat 8, matahari mundur. Coba kita lihat di Yesaya pasal 38 ayat 8. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Jadi matahari bisa mundur. Kalau itu buminya yang berputar, mataharinya yang diam, Alkitab sudah berkata salah, mundur kok matahari, bukan bumi. Sekali lagi, perkataan Tuhan pencipta langit dan bumi itu benar. Mundur ya mundur, berhenti ya berhenti, beredar ya beredar. Matahari mundur ya matahari mundur. Kok kita sekarang bisa berani berkata yang mundur sebenarnya bukan matahari tapi bumi, dan bumi itu bisa miring dan lain sebagainya. Loh, kok kita bisa ngatur seperti itu? Nah, saudara sekalian, sebenarnya simpel sekali kita mempelajari Alkitab. Siapkan hati, mari kita ketemu betapa berintegritasnya Tuhan. Saudara sekalian, ini kasus poin kedua di mana matahari dibuat mundur. Matahari beredar. Di mana ayatnya? Coba kita lihat yang poin pertama, yang ketiga
Jadi dimana di Mazmur pasal 19 ayat 5, tetapi gema mereka terpancar di seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Kemudian ayat 6, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Nah, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya, saudara. Saudara sekalian, di sini dikatakan ia beredar. Ia beredar, matahari beredar. Lalu kenapa pula kita mau berkata buminya yang beredar? Pakai teori ini, teori itu. Justru kita harus berteori ini, teori itu untuk membuktikan Alkitab ini benar. Matahari yang beredar. Jadi dari poin pertama, matahari mengelilingi bumi. Di kasus Yosua, itu matahari berhenti selama sekitar beberapa saat, kemudian berputar kembali. Kemudian yang kedua, matahari dibuat mundur, itu di dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 8, matahari dibuat mundur. Kemudian yang ketiga, di poin pertama, sub yang ketiga itu matahari beredar. Itu di Mazmur pasal 19 ayat 5-7. Saudara sekalian, puji Tuhan. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu bumi diam, tegak, tidak miring, tapi tegak, tidak berrotasi, tidak berputar mengelilingi bumi, mengelilingi matahari, dan tidak berputar pada porosnya, tetapi diam dan tidak miring dari porosnya, tapi tegak. Di mana ayatnya? Mazmur pasal 93 ayat 1. Mari kita coba buka. Mazmur 93 ayat 1. Saya bacakan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak bumi, tidak bergoyang. Kalau di bahasa Indonesia, ini tidak bergoyang, itu kan nggak goyang-goyang kayak gempa bumi, Pak. Bukan itu maksudnya. Ini di dalam King James itu, that it cannot be moved. That it cannot be moved. Jadi tidak bergerak, tidak berputar, karena bumi itu diam, tidak miring, tidak move. Cannot be moved, nggak bisa dia putar. Nah, kalau sekarang bisa muter-muter di rotasinya, kita muter-muter, miring lagi, dipiringin lagi, bukan tegak. Kok bisa dibikin miring? Setelah dibikin miring, diputar-putar. Jadi ini kira-kira yang salah siapa dalam buku ini? Ujung-ujungnya mereka menolak. Para ilmuwan yang disebutkan di buku ini yang menolak geosentris, mereka menolak bahwa apa? Mereka menolak bahwa bumi itu adalah spesial, paling spesial. Bumi itu adalah tempat paling spesial. Masih ada tempat yang lebih spesial lagi, kata mereka. Di mana? Bisa saja di luar tata surya sana. Jadi mereka akhirnya ujung-ujungnya menolak bahwa bumi ini sangat spesial, ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Tuhan kita, betapa Tuhan kita maha berintegritas, yang
perkataannya selalu benar, dan perkataannya tidak akan berlalu. Maranatha.